Jangan salah membedakan antara kerja keras dan progres. Oke, bumper dulu. Selamat pagi Sobat Taman Sakti Resort. Selamat pagi semua dari Ubud, Bali. Apa kabar? Sehat-sehat? Pada video kali ini kita akan bicara mengenai tips entrepreneur lagi ya. Usaha. Maksud gua pengusaha itu nggak mesti gede ya. Kecil pun walaupun cuma punya dagang kaki lima, menurut saya itu udah pengusaha. Pengusaha adalah orang yang berusaha. Jadi kalau saya bilang pengusaha, jangan pengusaha perusahaan gede. Enggak, ada juga. Apapun kecil gede, kalau orang yang berusaha, pengusaha menurut saya. Anyway, pada video kali ini gue akan bicara mengenai jangan keserimpet ya, membedakan antara kerja keras dan progres. Yang kita perlukan itu adalah progres yang kita perlukan, bukan kerja keras. Ya, kerja keras bagus, saya nggak bilang kerja keras itu jelek, tapi yang kita perlukan sebagai pengusaha itu adalah progres. Kenapa bedanya? Habis ya? Aduh, gas habis, bentar. Sorry, ada gangguan tadi. Staff gue bilang gas air panasnya gedung yang sebelah sana, yang nomor 2 habis. Jadi bisa mereka nggak ada bisa mandi pagi tuh. Walaupun bule jujur bule tuh mandi cuma sehari sekali. Tapi oke, anyway. Apa lagi tadi ya? Oh ya, bedanya kerja keras dan progres. Kerja keras bagus, tapi kita sebagai pengusaha itu sebenarnya lebih mementingkan progres. Sang apa bedanya? Minum teh dulu pagi-pagi biasa. Bedanya itu seperti ini. Apa yang ambil contohnya? Misalnya saya tiap pagi nih nyapuin taman nih, semua taman nih saya sapuin pagi-pagi ya, dari jam ini taman saya sapuin, habis itu meja-meja saya lapin semua. Pokoknya saya tidak mengenal lelah. Meja saya lapin, taman saya sapu, saya potong rumputnya, itu katakan gitu ya. Pokoknya seharian saya ngurus taman, saya bersihin. Itu apa? Itu adalah kerja keras. Tapi kita nggak bikin progres. Nah, kita nggak bikin progres. Sekarang kalau progres gimana contohnya? Kalau dengan kasus yang tadi, misalnya saya ngecat ulang, ya saya ngecat ulang, atau apalagi saya nanam tanaman baru yang lebih cantik. Apalagi misalnya ya itu nanam bunga-bunga cantik, mengatur ulang ini tanaman supaya lebih cantik. Nah, itu progres ya. Ada kata lebihnya, lebih cantik, lebih teratur, dicat ulang jadi lebih kelihatan baru ya. Itu baru progres. Tapi kalau saya cuma hanya mengelap, itu maintenance namanya. Jadi rajin dari jam 6 pagi misalnya saya nyapu, rajin, tapi we don't make any progress. Nah, itu kalau menurut saya. Jadi kalau misalnya katakan gini deh, kerja apa lagi ya? Misalnya saya dagang bakso ya. Tadinya saya cuma muter satu komplek. Itu satu komplek. Kalau saya tiap hari cuma muter satu komplek, itu dengan pendapatan yang segitu ya, katakan regular customer saya di komplek itu cuma 10 orang. Tapi saya rajin, pagi-pagi sudah berangkat ya, nggak pernah males-malesan, tiap hari saya dagang. Itu kerja keras. Walaupun hujan saya kerjain, itu kerja keras. Tapi kalau saya expand ke kompleks lain, jadi katakan yang tadi cuma sehari itu saya menongkrong di satu kompleks, sekarang saya jadi 2 kompleks, dan memikirkan gimana caranya customer saya bertambah lagi jadi 10 lagi, itu saya namanya making progress. Walaupun misalnya kita bisa memperhitungkan bahwa ternyata
nggak ada gunanya saya nongkrong di kompleks yang satu nih, yang kompleks pertama. Misalnya saya biasanya nongkrong di sana dagang bakso dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore misalnya nih. Ternyata sebenarnya orang makan bakso itu cuma di jam makan siang ya, kadang-kadang di situ orang beli cuma jam 12 sampai jam 5 sore. Berarti saya nongkrong di antara jam 2 sampai jam 4 itu sebenarnya nggak ada guna. Jadi rajin nggak jelas itu namanya. Saya nongkrong situ tapi sebenarnya nggak potensial lagi. Lebih baik saya mencari lokasi kedua di mana jam-jam bubarnya jam segitu, atau jam-jam ramenya ya. Misalnya ya cari tahu lah, mungkin katakan di komplek, mungkin di komplek di daerah berikutnya, di daerah sebelahnya itu mungkin katakan ada kolam renang ya, ada kolam renang di mana orang biasa habis berenang itu lapar, haus ya, lapar lah mau makan bakso. Misalnya nih lo contoh misalnya, nggak usah didebat di bakso, enggak bang, ntar komennya enggak bang, orang makan habis berenang nggak begitu. Ya terserah lah, ini kan cuma contoh. Misalnya di sebelah itu ada kolam renang ya, kolam renang umum. Terus orang kan biasa berenang bubar jam yang berenang pagi itu biasa jam 12 jam 1 bubar. Nah bubar tuh mereka kecil kudu nyari jajanan tuh misalnya. Nah bisa tuh, jadi abis kita jam 12 di kompleks sebelah kiri, kita pindah ke kompleks sebelahnya yang ada kolam renang. Nah jadi walaupun di sana kita cuma nongkrong jam 2 sampai jam 3 misalnya, tapi lebih potensi daripada kita nongkrong di kompleks yang lama tapi sebenarnya nggak ada yang beli. Nah gitu, jadi wasting, kerja kerasnya wasting itu. Jadi progres gini ya, progres tidak ada kaitannya sama jam kerja ya. Bukan berarti saya bekerja dari jam 9 sampai jam 5. Kalau setiap tahun saya bekerja dari jam 9, sepanjang tahun saya kerja 9:05, berarti saya nggak making progress. Nggak juga, belum tentu. Progres itu bukan, tidak hanya dihitung dari jam kerja ya, tapi apa yang kita kerjakan itu dia. Kalau kerja keras, banyak juga orang melihat dari, kalau kerja keras tuh kebanyakan orang melihat dari waktunya. Misalnya dia lihat, wah dia kerja keras banget loh, dari jam 5 pagi dia udah jalan, baru pulang malam. Orang biasa begitu ya, dia kan kalau kita pulang lebih cepat dianggap kita nggak kerja keras. Nah itu kebanyakan begitu, kebanyakan. Tapi kalau progres itu nggak dilihat dari situ. Progres itu adalah, nah yang kita perlukan adalah progres ya, bukan kerja keras. Jadi coba masing-masing teman-teman sahabat sakti introspeksi ya, menonton video ini introspeksi. Do we make any progress? Karena itulah alasan saya, kan ada kan salah satu sahabat Taman Sakti ya yang komen di kolom komen di bawah di video yang lalu, ceritakan dong awalnya merantau ke Bali gitu kan, sebelumnya pada tahun 2013. Inilah alasan saya kenapa saya merantau ke Bali. Because I didn't make any progress. I didn't make it at all. Jadi jadi waktu itu saya sempat bangkrut. Habis itu bangkrut saya berusaha untuk bangkit kembali, tapi ternyata yang saya alami ya, mungkin masing-masing tentu punya pengalaman masing-masing, tapi yang saya alami itu sangat sulit. Karena belum apa-apa orang minta, yang saya alami ya, orang minta misalnya gini, saya kan waktu itu bergerak di MICE dan IO. Banyak yang misalnya saya mau ngajakin bikin sesuatu gitu, misalnya saya mau ngajuin proposal, kalau diajakin ketemu, mau ketemunya di Excelso, mau ketemunya di mall. Nah, itu kalau udah agak-agak serius pembicaranya mau ketemunya di karaoke, karena belum tentu semuanya. Toto gagal proyeknya, capek saya. So I didn't make any progress at all. Bayangin saya dari bangkrut, saya nggak ada support capital karena saya usaha sendiri, terus saya harus bertempur melawan kayak gitu. Sementara IO banyak pada saat itu, banyak yang disupport dengan capital yang kuat. Nggak kuat saya bersaing. Di awal aja sebelum tender dimulai saya udah nggak kuat bersaing. Jadi waktu saya ketemu sama, katakan saya mau mau ngejar event Excel, misalnya Pro Excel. Sebenarnya saya ketemu mau diajakin ke mana-mana sekarang susah. Sebenarnya saingan saya misalnya mau ketemu nggak mau, ayo kita ke Excelso, ayo kita ke ini, ayo kita karaokean atau apa whatever. Itu tentu lebih cenderung sama sana lah. Si Oki capek sama si Oki yang ngomong serius amat, nggak seru gitu kan ya. Iya. Nah akhirnya saya memutuskan
saya akan memutuskan untuk bilang sama istri saya, kayaknya we didn't make any progress. Saya bilang ke istri saya, kerja keras banget. Tahu dong di Jakarta ditambah apalagi kondisinya macet ya kan. Pagi habis sholat subuh saya udah cus tuh, pulang malam, hampir nggak pernah ketemu anak saya. Kerja keras. Nah ini contoh bagus nih. Tapi saya tidak bikin progres. Kerja keras, cari proyek sana sini, berangkat pagi ya kan, breakfast sama si A, lunch sama si B, ya kan, ngopi-ngopi sore sama si C. But I didn't make any progress. Gitu. Dan saya bilang sama istri saya, kayaknya kita mesti pindah. Saya udah nggak kuat, jujur nggak kuat bersaing dalam kondisi sekarang, bersaing di Jakarta. Kita mesti pindah. Waktu itu ada tiga target area yang saya tujuin. Karena istri saya kan pintar masak. Kita juga pernah punya warung dulu di Jakarta. Cuman semenjak hamil, berhenti deh, warungnya ditutup. Akhirnya keterusan tutup sampai sekarang. Well anyway, istri saya pintar masak. Jadi waktu itu ada 3 target saya. 1 Bandung, ya dimana itu adalah daerah asal istri saya. Bali dan Belanda. Kenapa 3 daerah itu? Pertama, kalau kita mau fokuskan di bisnis istri saya, jadi saya bantu secara manajemen, tapi istri saya yang produksi. Jadi kita main di kuliner ya. Target saya ke Bandung, karena Bandung itu terkenal dengan wisata kulinernya, ya. Tinggal pilih lokasi yang bagus, insya Allah jalan. Tapi kalau saya mau lebih fokus di usaha saya, itu lebih kepada event organizer dan nice, saya pikir Bali, karena orang berduit tiket tuh mau apa-apa di Bali. Waktu saya IO di Jakarta, jadi IO di Jakarta aja, itu kayaknya target utamanya tuh kalau bisa event di Bali, gitu. Jadi saya bilang alangkah bagusnya kalau saya bikin jadi IO di Bali dan saya bisa kerjasama dengan IO di Jakarta, gitu kan. Jadi target kedua adalah Bali. Target ketiga ada Belanda. Itu dimana saya hanya menjadi pekerja. Kenapa saya bekerja jauh-jauh banget ke Belanda? Karena standar UMR di sana itu sudah diperhitungkan jadi cukup. Sementara kalau di Indonesia ini kan standar UMR-nya cukup. Cukupnya lucu-lucuan. Tapi kalau di luar negeri itu standar UMR-nya memang cukup. Gitu. Jadi Kota Bandung untuk kalau kita lebih fokus ke keahlian istri saya, Bali untuk lebih fokus ke keahlian saya, dan Belanda kalau kita mau jadi pegawai aja, nggak berarti jadi pengusaha. Gitu. Kalau mau lebih lengkapnya, di video berikutnya saya akan lebih cerita lagi mengenai langkah awal waktu saya mau ke Bali. Anyway, di video ini seperti saya sampaikan tadi, saya hanya mencerita mengenai jangan keserimpet membedakan antara kerja keras dan progres. So, teman-teman sahabat Bali yang mau jadi pengusaha atau memang sedang lagi usaha, coba dievaluasi. Do you make any progress or just wasting a time? I mean just itu. Jangan selalu berpatokan hidup kita cuman di sini gitu ya. Men, Tuhan kita itu bikin satu dunia ini punya kita. Jadi jangan berpikir, oh kita hanya di sini, takut. Seperti gue bilang kan, gue aja berangkat ke Bali cuma pakai 22 juta loh. Kalau kita udah nggak kuat, nggak usah bertahan. Ingat, apalagi untuk yang udah berkeluarga ya, kita punya buntut nih. Kita udah berani minang anak orang nih, anak orang yang udah dilahirkan, dididik, dibesarkan oleh orang tuanya. Kita udah pinang, kita udah ambil. Lalu kita sia-siakan, nggak mungkin dong. Kita mau tanggung jawab. Nah, kalau misalnya untuk teman-teman yang beragama Islam, ingat nggak Nabi Muhammad itu ketika dia sebenarnya nggak kuat di Mekah, dia akhirnya hijrah ke Madinah, ya kan? Nanti baru abis itu kalau begitu dia udah kuat, baru dia balik lagi ke Mekah, ya kan? Nah, kita bisa ngutip dari sana sebenarnya. Kalau kita nggak kuat dan kita juga punya tanggung jawab di mana udah ngap-ngapan nih makan Senin Kamis, jangan coba berpikir, oke, gimana nih? Kita mesti gimana nih gitu. Jangan hanya waduh tapi kondisi misalnya tinggal di Depok, kondisi di Depok seperti ini. Ya so, keluar dong dari Depok, cari tempat lain. Gitu. Ya kan? Bisa juga kayak gitu. Oke. Sekian dulu mengenai progres dan kerja keras. Jadi coba evaluasi. Jangan terpaku dengan kerja keras kita sehingga kita lupa bahwa kita tidak bikin progres gitu loh. Ya. Ingat, progres tidak mesti kerja benar dari sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam, nggak mesti progres itu. Tapi yang penting hasilnya, outputnya, progres itu. Jadi coba
masing-masing evaluasi diri dan perhatikan, did you make any progress? Do you make any progress? Oke? Oke, sekian dulu. Kalau misalnya ada yang kurang jelas silahkan komen seperti biasa. Dan sukses terus. Stay safe baby.